Cruz dan Lovella Orbe Maguat adalah sepasang suami istri yang sangat bahagia. Mereka tinggal di kota Melang, Provinsi Cotabato, Filipina, bersama dengan dua buah hati mereka, yaitu Grizel Queen Maguat, 18 tahun, dan Grizel Lois Maguat, 16 tahun. Keluarga Maguat ini dikenal sebagai keluarga yang sangat harmonis. Ayah Cruz yang berprofesi sebagai guru dan ibu Lovella yang berprofesi sebagai kepala sekolah membuktikan bahwa mereka adalah keluarga yang berpendidikan dan cerdas. Tidak diragukan lagi, mereka berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas pula. Queen, anak pertama Cruz dan Lovella, berhasil lulus di University of Southern Mindanao jurusan keperawatan. Sementara Lois yang masih duduk di bangku SMA telah memiliki rencana untuk melanjutkan kuliah hukum agar bisa menjadi pengacara. Ini adalah salah satu bukti pencapaian mereka dalam membentuk keluarga yang sukses. Selain mendidik anaknya menjadi cerdas, Cruz dan Lovella juga mengajarkan anak-anaknya agar menjadi anak yang baik hati. Semua nasihat baik Cruz dan Lovella diterapkan oleh Queen dan Lois. Alhasil, baik Queen maupun Lois memiliki banyak teman. Mereka dikenal sebagai anak-anak yang ramah. Selain itu, Queen terlihat sangat dekat dengan adiknya, Lois. Mereka bahkan kerap membuat video TikTok bersama. Meskipun keuangan mereka berkecukupan, namun Cruz dan Lovella mampu membiayai anak-anak mereka sampai duduk di bangku perguruan tinggi. Suatu ketika, Queen yang sedang mengunjungi rumah sepupunya bertemu dengan teman sepupunya, yaitu Janice Sabiel Emuelin yang masih berumur 17 tahun. Pertemuan itu menjadi awal keakraban Queen dan Janice. Janice mengaku jika ia hidup sebatang kara. Orang tuanya sudah tiada dan ia tidak memiliki saudara. Queen merasa Janice adalah gadis yang baik dan asyik. Bahkan setelah pertemuan pertama mereka, Queen dan Janice kerap menghabiskan waktu bersama. Keakraban Queen dan Janice membuat hati Queen ingin menjadikan Janice saudaranya. Queen merayu agar ayah dan ibunya mau mengangkat Janice menjadi anaknya. Karena keluarga Maguat sudah menanamkan kebaikan hati sejak dini, orang tua Queen akhirnya mau mengangkat Janice menjadi anaknya. Mulai bulan Juli 2021, Janice menjalani kehidupan di rumah Queen bersama dengan keluarga Maguat. Cruz, Lovella, dan Lois sangat senang dan menerima Janice bergabung menjadi keluarga. Bahkan, karena rumah keluarga Maguat cukup sederhana dan tidak ada kamar lain lagi, Lois rela memberikan kamarnya pada Janice. Sedangkan Lois sendiri memutuskan untuk tidur di sofa. Queen dan Lois terlihat sangat akrab dengan Janice. Mereka juga kerap mengupload video TikTok bersama Janice. Semenjak tinggal bersama keluarga Maguat, seluruh kebutuhan Janice dicukupi, mulai dari makan hingga biaya sekolah. Cruz dan Lovella juga memberikan perlakuan yang sama pada Janice seperti mereka memperlakukan anak kandungnya sendiri. Awalnya, kehidupan keluarga Maguat berjalan harmonis meskipun ada kehadiran Janice. Hingga suatu hari, uang tabungan keluarga Maguat yang disimpan Cruz dan Lovella di kamarnya hilang. Uang itu sebesar 10.000 peso atau setara 2,8 juta rupiah. Padahal sebelumnya belum pernah ada kasus uang mereka hilang sebesar itu. Cruz dan Lovella sudah berkeliling dan memeriksa di setiap sudut rumah. Mereka juga menanyakan tentang uang tabungan yang hilang pada anak-anaknya. Namun tidak ada yang tahu. Cruz dan Lovella terus memeriksa setiap ruangan di dalam rumah, termasuk ruangan Janice. Di sana Cruz dan Lovella sangat terkejut saat memeriksa tas Janice dan menemukan uang tabungan yang hilang berada di dalam tas Janice. Namun masalah ini bisa segera diredam oleh Queen, sementara Janice hanya bisa menangis. Cruz dan Lovella tidak menghukum Janice saat itu. Mereka hanya memberi nasihat dan memberi kesempatan kedua kepada Janice. Cruz dan Lovella berjanji kepada Janice jika mereka akan menyekolahkan Janice hingga perguruan tinggi, asalkan Janice menjadi anak yang baik. Sayangnya, keputusan Cruz dan Lovella memaafkan Janice dan memberi kesempatan kedua adalah keputusan yang salah. Pada 10 Desember 2021, pukul 3 sore, saat Cruz dan Lovella menjalani pekerjaan seperti biasanya, tiba-tiba Cruz mendapat panggilan dari salah satu rekannya yang membaca postingan Janice di Facebook.
Postingan Janice saat itu adalah meminta tolong karena rumahnya sedang dimasuki perampok. Dan saat itu Janice sedang bersembunyi di suatu ruangan. Mengetahui jika anak-anaknya dalam keadaan bahaya, Cruz langsung memutuskan pulang untuk memeriksa keadaan rumahnya. Ketika tiba di rumah, Cruz memanggil Gwen, Lois, dan Janice. Namun tidak ada tanggapan. Singgit apa ko, boy, Ate Gwen. Boy, Ate Gwen. Janice, wala. Pintu depan rumah dalam keadaan terkunci. Cruz berputar untuk masuk melalui pintu dapur. Cruz tentu sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya. Perasaannya sudah campur aduk. Saat ia membuka pintu dapur dengan paksa, pecahan kaca sudah berhamburan di lantai. Cruz segera memasuki rumah sembari terus memanggil Gwen, Lois, dan Janice. Ketika ia sampai di ruang tengah, ia sangat terkejut melihat tubuh Gwen dan Lois yang sudah tergeletak tak bernyawa. Darah mengalir dari tubuh Gwen dan Lois sedangkan kepala Gwen dalam keadaan tertutup handuk. Karena Cruz tidak menemukan Janice, ia terus memanggil dan mencari Janice. Tidak lama kemudian, Janice keluar dari kamar dalam keadaan rambut yang basah. Janice mengaku jika ia baru saja mandi. Ia melihat ada 3 pria tak dikenal masuk ke dalam rumahnya dan merusak seisi rumah. Ia berhasil selamat karena bersembunyi di dalam kamar. Cruz segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Awalnya, polisi mempercayai pernyataan Janice. Namun setelah dilakukan penyelidikan selama 6 hari, polisi berhasil menemukan fakta bahwa pelakunya adalah Janice sendiri. Fakta-fakta yang berhasil mengungkap jika Janice pelakunya adalah ditemukannya tongkat baseball dan palu yang digunakan pelaku untuk menghantam Gwen dan Lois. Tongkat baseball itu adalah milik Lois dan disimpan di kamar Lois yang sudah ditempati oleh Janice. Sedangkan palu disimpan di tempat peralatan yang hanya keluarga Magwat saja yang tahu. Pintu rumah depan dan belakang dalam keadaan terkunci dari dalam dan tidak terlihat adanya kerusakan. Padahal, apabila ada perampok, pasti memasuki rumah dengan paksa dan merusak kunci pintu rumah. Bukti lain adalah tidak ada satu barang pun yang hilang. Jika benar perampok, sudah pasti berhasil mengambil barang berharga dalam rumah. Di sekitar pekarangan rumah, polisi juga berhasil menemukan bungkusan plastik yang berisi pakaian wanita dengan bercak darah. Setelah kejadian itu, Janice langsung memanggil Cruz dan Lovella dengan sebutan ayah dan ibu. Padahal sebelumnya ia belum pernah menggunakan panggilan tersebut. Akhirnya pada 16 Desember 2021, polisi menangkap Janice dan menetapkannya sebagai pelaku utama kasus tersebut. Hal ini berdasarkan identifikasi sidik jari pada alat-alat yang digunakan untuk menghabisi Gwen dan Lois. Janice akhirnya mengakui jika ia benar melakukannya karena cemburu kasih sayang Cruz dan Lovella dibagi. Selain itu, kemungkinan Janice juga ingin menguasai seluruh harta Cruz dan Lovella. Cruz dan Lovella terlihat sangat terpukul atas kepergian kedua anak kandung kebanggaannya. Mereka semakin terpukul lantaran pelaku yaitu Janice tidak dipenjara karena aturan di Filipina yang melarang anak berusia di bawah 17 tahun untuk menjadi tahanan. Janice hanya berada di bawah pengawasan Departemen Sosial Negara Filipina. Kasus kepergian dua anak kandung Cruz dan Lovella cukup mencuri perhatian publik. Masyarakat banyak yang mencoba mencari tahu latar belakang kehidupan Janice sebenarnya. Tiba-tiba muncul unggahan di media sosial dari orang-orang yang mengaku pernah mengenal Janice. Bahkan, ada yang mengaku sebagai adik tiri Janice. Unggahan tersebut mengatakan jika orang tua Janice sebenarnya masih hidup. Namun, ketika Janice masih kecil, orang tua Janice berpisah dan membiarkan anaknya terlantar. Janice yang berumur 8 tahun ditemukan oleh seseorang di dalam kapal. Lalu orang tersebut membawa Janice ke panti asuhan. Sedangkan orang yang mengaku sebagai adik tiri Janice mengatakan jika Janice sempat bertemu dan tinggal dengan orang tuanya. Namun orang tua Janice sangat miskin, sehingga Janice tidak sanggup hidup dengan kemiskinan orang tuanya. Selama kurang dari 24 jam, ia pun memilih meninggalkan rumah bersama pacarnya hingga ia bertemu Gwen dan diangkat menjadi saudara. Itulah kisah haru keluarga Magwat yang baik hati.
Banyak yang berpendapat jika kasus ini sangat mirip dengan sebuah film yang berjudul Orphan. Jika kalian memiliki pendapat sendiri, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah.